عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jemaah salat Isya yang insyaallah akan dirangkai dengan salat sunnah tarawih Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang sama-sama dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ala ni'matillah hamdan katsiran tayyiban mubarak fih. Dan selanjutnya kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat salam yang kita sanjungkan dan kirimkan menjadi wasilah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar yang akan menyelamatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah shaimin shaimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha menyaksikan, mengaruniakan kepada kita semua hati yang sejuk, hati yang lembut, hati yang tenang, hati yang lapang, hati yang bersih, qalbun salim. Karena yang paling mahal dalam hidup ini bukan harta, yang paling berharga dalam hidup ini bukan tahta atau kedudukan. Sehebat apapun kita memiliki harta, tahta dan kedudukan, jabatan, penampilan, kalau Allah tidak memberikan sakinah di hati kita, maka selayaknya kita tidak punya apa-apa. Apapun yang menjadi rutinitas kita, dimanapun tempat kita untuk beraktivitas, dalam bidang dan dunia apapun kita berusaha dan untuk memperoleh rezeki, kalau tidak memiliki ketenangan, maka hanya akan menjadi ladang penderitaan. Oleh karena itulah, kalau kita ingin tahu karunia yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, maka tiada lain dan tiada bukan itu adalah ketenangan. Dari mana datangnya ketenangan? Kenapa kita sulit sekali untuk merasakan ketenangan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat keempat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin. Hadirin yang dirahmati Allah, ketenangan itu datangnya dari Allah. Yang bisa memberikan ketenangan di dalam hidup kita bukan harta benda, bukan tahta kedudukan, bukan jabatan dan lainnya, melainkan ketenangan itu Allah tancapkan kuat-kuat ke dalam diri kita. Ketenangan itu tidak bisa kita dapatkan dengan serta-merta, melainkan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kenapa kita sulit merasakan ketenangan di dalam hidup kita? Kenapa kita dalam menghadapi kehidupan ini cenderung merasa gelisah, merasa tidak labil, tidak stabil,
cenderung labil dan bahkan cenderung putus asa di dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan ini. Apa penyebab sehingga kita tidak bisa merasakan kedamaian dan ketenangan itu? Paling tidak, yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Allah tegaskan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Hadirin yang dimuliakan Allah, dekat dengan siapapun tapi jauh dari Allah. Kita memiliki segalanya di dalam kehidupan kita di dunia ini, tapi kita jauh dari Allah. Maka selayaknya kita tidak punya ketenangan batin kita di dalam kehidupan itu. Maka sekali lagi, ketenangan menjadi karunia yang paling mahal dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan ketenangan? Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan ketenangan itu? Minimal ada beberapa hal yang harus kita sama-sama sadari. Yang pertama adalah kurangnya ilmu agama di dalam diri kita. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikan kepahaman di hatinya terhadap agama. Mutlak kita harus memiliki kepahaman terhadap agama ini. Harus memiliki ilmu tentang agama itu. Karena kenapa? Kita harus nambah ilmu. Kalau nambah ilmu agama, hati kita akan tenang. Karena nambah masalah itu pasti dalam hidup kita. Nambah urusan itu mutlak terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau tidak tambah ilmu, kita akan sulit dalam menjalani dan menghadapi itu semua. Ilmu, kata para aulia, para ulama, adalah pupuknya iman. Bagaimana iman kita bisa berkembang? Bagaimana iman kita bisa bertambah kalau ilmu tidak kita tambah di dalam kehidupan kita? Maka oleh karena itu pada mimbar yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin mengajak kepada kita sekalian, mari kita sama-sama terus menambah ilmu pengetahuan kita, terus menambah ilmu agama kita, dari manapun itu sumbernya, dari media, dari pengajian-pengajian dan lain-lainnya. Karena sekali lagi, kepantangan dan kerugian yang amat sangat bagi kita adalah bertambahnya hari tanpa bertambahnya ilmu. Kalau ilmu tidak bertambah, maka kita tidak memupuk iman kita. Yang kedua, buruknya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali adalah ibadah sholat kita. Kalau sholat yang 5 waktu itu Allah tetapkan untuk kita sebagai sarana komunikasi kita dengan Allah, tidak kita bangun, tidak kita dirikan dengan sebaik-baiknya, maka selayaknya buruklah komunikasi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau komunikasi kita buruk dengan Allah, maka maka berbagai macam kesulitan hidup akan kita dapatkan. Kegelisahan, kegundahan pasti akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, sholat, apapun kondisi kita, dalam kesibukan apapun, jangan sampai kita tinggalkan. Karena sholat adalah cerminan kepribadian umat Islam. Kalau sholat kita baik, maka amal ibadah kita yang lainnya akan mengikuti dengan sendirinya menjadi baik. Penyebab yang ketiga atau faktor yang ketiga adalah karena banyaknya dosa yang sering kita lakukan. Setiap dosa akan berbuah resah di hati. Ciri dosa itu ada 2, akan membuat gelisah di hati bagi pelakunya. Dan yang kedua, yang melakukannya akan merasa takut diketahui oleh orang lain kalau dia pernah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maka oleh karena itu, kita manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Nabi menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memohon ampun atas dosa-dosa itu. Nabi mengajarkan kepada kita tidak kurang dalam kehidupan Nabi di setiap harinya. Tidak kurang beliau memohon ampun, bertaubat kepada Allah dengan beristighfar. Tidak kurang dari 80 kali. Bahkan di redaksi hadis yang lain tidak kurang dari 100 kali. Lantas berapa istighfarkah, berapa kali mohon ampunkah yang kita sampaikan kepada Allah di dalam kehidupan kita sebagai hamba? Kita sadar banyak sekali dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, sarana yang diberikan oleh Allah, oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika banyak dosa yang kita lakukan, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada. Dan yang terakhir adalah salahnya pergaulan. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar kita, pergaulan ini memberikan warna tersendiri di dalam kehidupan dan pergaulan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kecipratan harum minyak wangi itu. Kalau kita bergaul dengan orang pandai besi, tukang bikin pisau, golok dan lainnya, bau bakaran besi, maka kita akan kecipratan bau itu. Maka oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, nikmat yang paling agung setelah nikmat Islam itu adalah nikmat memiliki sahabat yang mengajarkan dan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menambah ilmu pengetahuan kita. Senantiasa mendirikan sholat, senantiasa memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Dan yang berikutnya adalah kita memilah siapa yang akan menjadi teman pergaulan kita. Karena sekali lagi, teman pergaulan itu akan memberikan warna bagi kehidupan dan kepribadian kita. Dengan siapa kita bergaul, walaupun kita tidak melakukan kesalahan sebagaimana teman kita melakukan kesalahan, maka kita akan di stigma sebagai pelakukan kesalahan karena kita bergaul dengan orang yang melakukan kesalahan. Oleh karena itu, pada mimbar yang mulia ini, Al-Fakir ingin mengajak kepada sekalian, mari sama-sama kita tambah ilmu pengetahuan agama kita. Tambah lagi ilmu agama kita agar pupuk iman itu semakin subur. Kalau iman kita semakin subur, maka hati kita akan menjadi tenang. Semakin dekat kita dengan Allah, kita senantiasa ingat dengannya. Allah menginginkan kepada kita, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Itu janji Allah. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, maka wajar ketenangan tidak bisa kita dapatkan dalam hidup. Maka wajar kalau masalah yang kita hadapi cenderung kita hadapinya dengan putus asa dan penuh dengan penyesalan dan penuh dengan amarah. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani pada hari ini, pada bulan ini dan pada tahun ini menjadi Ramadan yang memberikan corak dan warna tersendiri bagi kehidupan kita. Sekian Ramadan yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang berkesan, yang memberikan warna tersendiri di dalam kehidupan kita di 11 bulan setelah Ramadan itu pergi. Karena kita dituntut untuk mampu melestarikan nilai-nilai Ramadan, ubudiyah Ramadan di dalam kehidupan kita setelah Ramadan itu pergi. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang diinginkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, hamba-hambanya yang bertakwa, yang mendapatkan predikat muttaqin, yang senantiasa ingin mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas, kesibukan dan rutinitas kita dalam kehidupan kita di dunia. Mudah-mudahan kita semua, puasa kita pada tahun ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kembali kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan negara yang kita cintai ini dijauh dari bala bencana oleh Allah. Universitas yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jajaran sivitas akademisi yang ada di dalamnya senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dipayungi dan dinaungi oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu melahirkan generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan dakwah Islam di muka bumi ini, yang akan melanjutkan titah dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semua istiqomah, anak-anak keturunan kita istiqomah, senantiasa dekat dan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa Al-Fakir sampaikan pada mimbar yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.